Dan demikian, di tutorial kali ini saya membahas tentang membuat sistem autentikasi user atau edit di layar. Contoh penerapan CSS yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara membuat sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node.js. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar pengguna yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan yaitu database yang sebelum kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dengan MariaDB. Perintah SQL yang perlu untuk membuat tabel user di dalam database di akademik adalah sebagai berikut. Kita buka MySQL client-nya, buka nyanyi kelasnya, lalu ketik, selanjutnya kita ketik show data show data basis. Enter ya, sudah bisa dilihat isinya. Ya, selanjutnya kita tekan lagi use db academic. Enter. Ya, kita ketik lagi create template. Masih error, sabar. Setelah itu selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk proses kasus tentang login, ini kita akan membuat sebuah project baru yang nama project tersebut kita simpan di dalam folder
kita utama, yaitu di dalam folder web kita, membuat suatu folder baru dengan nama login. Kemudian di dalam folder login kita menambahkan suatu folder yang menampung template kita di samping nama template. Kemudian di dalam folder template ini kita akan membuat dua halaman. Tulisan template, kita membuat login form book dan main book. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Tadi saya sudah membuat ini di login template. Di sini ada datanya, jadi kita harus tambahkan mana lagi login form 1.book, enter, kita ketik scriptnya, selanjutnya kita ketik lagi sistem autentikasi body
Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu di posisi main box. Nah, kita simpan ini terlebih dahulu, Ctrl S, buat satu folder baru lagi, nama main box, main1.box. Ketik body. Nah, ini kita simpan, Ctrl S. Selanjutnya kita akan menangani proses login setelah template disimpan. Langkah selanjutnya adalah kita membuat aplikasi Node.js yang dalam proses login. Kode yang diperlukan ditulis by script server.js yang ada di dalam folder login. Nah, sekarang kita buat file baru, kasih nama server.js, kita enter, kita ketikkan MariaDB Selanjutnya tekan lagi
Selanjutnya kita simpan, Ctrl S, simpan. Program lengkapnya seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Saya jelaskan skripnya bagian yang terpenting. Untuk kita koneksi ke database, skripnya dari 10 yang ini sampai yang dari yang 10 sampai yang ke 15. Itu untuk mengkoneksi ke database. Kemudian untuk membuat sessionnya ditunjuk pada script yang ke ini, yang ke 17 ya sampai 19. Cuma ini yang untuk seasonnya. Kemudian di bagian bawah ini yang 21 fungsinya untuk membuat servernya ya. Yang ini 21. Kita mengidentifikasi rute-rute utama. Itu ditunjukkan pada baris yang ke-24. Ketika rute utama dijalankan, maka akan menampilkan halaman login, yaitu terdapat pada yang ini, yang ke-28 halaman. Yang ke-28 halaman login yang mana diambil dari template book. Ketika kita mengklik login, dapat metode post. Itu terdapat pada halaman yang ke-30 ya, yang ini. Maka kita akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai-nilai yang diinput pada form login, kemudian akan berlangsung melakukan seleksi data di dalam tabel, yaitu script yang ke-42, yang ini ya, ke-42 ini untuk menyeleksi ya, yaitu melakukan koneksi, kemudian dia akan melakukan seleksi dan akan men-share berdasarkan ID dan password yang telah diinput. Itu tunjukkan pada baris yang ke-49 ini. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menunjukkan cepatan bahwa ID user dan password yang dimasukkan gagal. Itu di bagian baris yang ke-65. Yang ini ya. Password yang salah ya. Kemudian ketika dia menunjukkan ke halaman utama yang itu pada baris yang ke-81 ya. Yang ini akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesi sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah yaitu menampilkan halaman utama yaitu main book, ditunjukkan pada yang ke-86 halaman utama yang ini. Nah, kemudian jika logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke login, minta user melakukan login kembali. Untuk melakukan login, maka di sini kita ada script untuk menghapus variabelnya, ditunjukkan pada halaman yang ke-101 ya. Yang ini menghapus isi variabelnya. Kemudian ketika proses hapus variabel session telah berhasil, maka akan direct ke halaman utama. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba. Uji coba kita mengisi dulu sebuah data baru. Saya buka MySQL client. Apa? MySQL client. Masukkan passwordnya.
user. Selanjutnya kita ketikkan use db use db academic ya, database change. Setelah itu kita ketik select bintang from user. Ya sudah muncul di sini user, bisa dilihat. Setelah itu kita tutup, lalu kita coba jalankan cd di node ini, coba jalankan terminal. cd node server.js. Sabar, kita jalankan ulang cd login node server.js. Selanjutnya kita masuk ke web browsernya. Tidak, sabar, ini kita tutup yang ini, tekan localhost 3000, enter ya. Dan coba kita masukkan passwordnya. Selamat datang ya, bisa dilihat ya. Sekian tutorial dari saya kali ini, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.